Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada sebuah amal yang ringan tapi rata-rata orang enggak mampu melakukannya. Padahal seumpamanya amal ini dilakukan, maka akan ada keberkahan hidup yang luar biasa. Yang pertama yaitu menjaga suci. Usahakan setiap kali hadas ambil air wudhu. Setiap kali kita janabat, bersih dari haid, bersih dari nifas, setelah itu kita berhubungan dengan pasangan kita, kemudian kita mandi janabat. Bukankah orang-orang yang suci semacam ini dicinta sama Allah, disenangi sama Allah? Apabila seseorang itu dicinta sama Allah, disenangi sama Allah, maka ditakdirkan dia itu ringan bersuci. Sekali hadas langsung dia ambil air wudhu. Ini jarang banget bagi kita yang nggak begitu disenang sama Allah. Yang nomor dua yaitu memperbanyak taubatan nasuha dengan cara terus menerus membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu adalah kebajikan, jangan kau anggap amal yang kau lakukan, sedekah yang kau berikan, sholat yang kau kerjakan, jangan kau anggap itu diterima sama Allah. Belum tentu. Betapa banyak amal-amal itu dilakukan oleh manusia, oleh kita, kemudian justru Allah itu murka. Kenapa bisa seperti itu? Karena amaliyah itu tercampur dengan syirik. Merasa diri Anda mampu, merasa diri Anda segala-galanya, kemudian Anda bisa baca Quran seakan-akan itu adalah dari diri Anda. Kemudian Anda jamaah, kemudian Anda merasa segala-galanya, merasa jamaah ini adalah usaha panjenengan sendiri, kemudian Anda ngilai, kemudian Anda begitu mudah menilai jelek kepada orang lain. Makanya usahakan sering-sering baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nomor tiga, apabila tergelincir di dalam kolbu Anda kebajikan, langsung lakukan, jangan menunggu. Betapa banyak kita ini dihabisi sama setan, dihancurkan sama iblis setelah menunda-nunda amal baik. Sekali Anda punya program, langsung, jangan menunggu. Jangan menunggu. Nanti bagaimana? Pertanyaan nanti bagaimana itu menunjukkan keyakinan Anda kepada Allah kurang. Kalau Anda ini adalah orang-orang yang takarub kepada Allah, maka insya Allah. Jadi lakukan tiga perkara. Tentu hidup panjenengan akan diberikan wacana oleh Allah yang terbaik. Sekali hadas langsung berwudu. Setiap aktivitas istiqomahkan baca istighfar. Berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seakan-akan hidup kita ini tidak ada jaminan dengan amal-amal yang kita lakukan. Yang nomor tiga adalah wa'malu amalan sholihah. Perbanyak amal baik. Ciri-ciri orang-orang yang hidupnya diberkahi sama Allah, yang ilmunya diberkahi sama Allah, dan amalnya diterima sama Allah, ciri-cirinya adalah semakin hari semakin takarrub. Semakin hari semakin menunduk, semakin hari semakin tawadu, semakin bisa melihat keistimewaan orang lain, semakin mampu menyanjung orang lain, dan menutup rapat-rapat semua kejelekan yang terletak pada diri orang lain. Ini tanda-tanda orang itu kalau ilmunya diberkahi, amalnya diterima, hidupnya penuh dengan keberkahan. Karena sesungguhnya sealim apapun seseorang, apabila ilmu itu tidak bisa mampu untuk menundukkan dirinya, tidak semakin bertawadhu kepada Allah, semakin merendah,
Sesungguhnya ilmu dia itu adalah ilmu dari iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk menundukkan dirinya dan merasa bangga dengan yang dimilikinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Begitu juga amal-amal kita. Jangan merasalah kita banyak amal, belum tentu amal-amal yang kita lakukan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana sedekah kita? Di mana sholat kita? Di mana baca Quran kita? Di mana baca sholawat kita? Di mana berzikir kita? Di mana belajar dan mengajar kita? Di mana pertolongan Anda kepada orang lain? Belum tentu itu diterima. Karena dibalik diterimanya amal itu adalah perkara sir, perkara rahasia yang tidak mampu ditembus sama manusia. Fatubu ilallahi taubatan nasuha fafirru ilallah. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menjadi orang yang beruntung. Sampai di mana Anda bertawadhu hidup ini? Sampai di mana Anda bisa menghormat kepada orang lain? Sampai di mana Anda bisa menyanjung ke orang lain? Sampai di mana Anda tidak pernah merasa ada keistimewaan pada diri Anda? Orang itu kalau semakin alim semakin menunduk. Orang itu kalau semakin banyak amal mereka semakin tawadhu, semakin mampu memuliakan orang lain, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sesungguhnya orang-orang semacam ini adalah orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang diberi berkah ilmu, diberi berkah amal, diberi berkah kehidupan. Tiada orang yang diberi berkah semuanya kecuali hidupnya dipenuhi dengan bahagia. Tidak punya musuh, semuanya adalah teman semua. Orang-orang semacam ini adalah mereka-mereka yang telah diisyarahkan oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang yakin kepada Allah, amalnya penuh dengan amal-amal salih. Mereka-mereka itu adalah penghuni surga. Kelak di akhirat akan dihadiahi oleh Allah surga, akan dimasukkan di dalam surga selamanya. Subhanallah, tidak ada orang yang ahli surga kecuali surga itu sudah tercium di hidung kita, sudah terdengar di telinga kita, sudah terlihat di mata kita. Kenikmatan-kenikmatan itu sudah kita rasakan di saat kita di dunia, hidup dalam keadaan bahagia. Lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Kebahagiaan yang terus menyelusuri dalam kehidupan kita. Tidak ada kekacauan di dalam organ tubuh kita. Yang ada adalah kegembiraan, kesenangan, kelazatan hidup bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.